Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa, terkait rencana penutupan akses dari dan keluar Jabodetabek. Berbagai kalangan mempertanyakan bagaimana kemudian ketersediaan bahan pangan di wilayah Jabodetabek. Walaupun dari pihak kepolisian telah menyatakan bahwa kendaraan pengangkut sembako adalah salah satu kendaraan yang boleh melintas. Dan untuk membahas hal ini kita telah tersambung dengan Yohanes Franciscus Lema atau Bung Ansi Lema, anggota Komisi 4 DPR RI asal fraksi PDI Perjuangan. Selamat siang, Bung Ansi. Selamat siang, Tasya. Iya, eh, masih PSBB ya, berarti masih di rumah ya, Bung ya? Masih work from home. Iya, terkait dengan penutupan jalan atau akses dari dan keluar Jabodetabek ini seharusnya bagaimana pemerintah mempersiapkan sistem atau mekanisme distribusi sembako ini? Yang pasti kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tujuannya adalah untuk mencegah perluasan dari pandemi COVID-19 ini. Yang dilarang itu adalah mobilitas manusia, orang per orang yang dengan agendanya itu yang lebih bersifat pribadi. Sementara kita ketahui bahwa ketika bicara soal pandemi COVID-19, ini bukan saja merupakan suatu bencana bagi aspek kesehatan, tetapi sudah merupakan suatu bencana yang sifatnya multidimensional. Dia berdampak pada ekonomi, berdampak pada sosial, dan karena itu pendekatannya juga harus pendekatan multidimensional melibatkan banyak aktor. Saya sebagai anggota DPR yang duduk di Komisi 4 dengan mitra kerja adalah Badan Urusan Logistik dan Kementerian Pertanian, tentu memiliki fokus dalam hal memastikan ketersediaan pangan dan bagaimana ketersediaan ataupun pasokan pangan ini bisa terdistribusi sampai kepada masyarakat dalam berbagai level. Ya, sejauh ini Apalagi aman? sejauh ini aman. Kita sudah mengecek beberapa kali rapat dengar pendapat dengan Badan Urusan Logistik dan juga rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Mulai dari sektor hulu sampai ke hilir sudah kita ngecek. Sejauh ini kita punya stok yang cukup baik ya, beras dan beberapa produk yang lain. Hanya memang gula dan juga mungkin bawang putih yang hari-hari ini menjadi PR besar buat kita. Ini karena memang import ya, Bang ya. Jadi mungkin juga terhambat begitu distribusinya. Bagaimana seharusnya ini diatasi? Ya, Tasya, hari ini dunia mengalami pandemi COVID-19. Saya sendiri melihat krisis ini mestinya direspon tidak sekedar sebagai suatu upaya untuk keluar dari krisis atau sebagai langkah-langkah yang sifatnya reaksioner. Menurut saya krisis ini bangsa kita harus meresponnya sebagai suatu momentum untuk kebangkitan, terutama kebangkitan dalam sektor pangan nasional kita. Kita tidak bisa menyerahkan perut kita kepada pasokan yang berasal dari impor. Dengan kata lain, kita tidak bisa kemudian melulu tergantung pada komoditas impor. Nah, hari ini banyak negara di dunia kemudian melakukan lockdown ataupun juga karantina negara mereka, dan bahkan mereka menahan produk-produk mereka karena apa? Karena dampak dari pandemi yang sudah bersifat global. Dengan demikian tentu ada semacam ketersendatan. Tidak mungkin dalam kondisi seperti ini negara-negara di dunia juga mau secara leluasa untuk melepaskan produk-produk mereka. Iya, Ya tetapi beberapa apakah negara pemerintah tentu sudah menahan produk siap mereka. ini, Bung, untuk mandiri begitu? Apakah sudah siap untuk dengan persiapan pangannya ini, dengan sistemnya, kemudian dengan mekanismenya, kemudian dengan distribusinya? Ini apakah sudah siap menurut Ya Anda dari evaluasi Anda? yang pasti kan ada tindakan yang sifatnya jangka pendek, yaitu adalah memastikan bahwa masyarakat itu bisa makan. Jangan sampai masyarakat sulit mengakses. Karena itu ketersediaan pangan itu harus dan distribusinya juga harus, sehingga kemudian terutama masyarakat-masyarakat miskin, masyarakat yang berada dalam situasi ekonomi terdampak COVID yang paling terpukul, ini harus betul-betul bisa dijangkau oleh negara sehingga kemudian mereka tidak lapar. Tetapi kemudian negara juga harus bisa berpikir tentang strategi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ini adalah kesempatan buat negara kita untuk bisa membenahi sektor pertanian dan sektor peternakan kita. Sehingga kemudian kita tidak melulu bergantung kepada pasokan komoditas pangan dan pertanian dari mancanegara ataupun dari impor. Nah, saya kira ini poin yang perlu kita pahami bersama, kita tangkap bersama dan harus menjadi komitmen bersama sebagai suatu bangsa.
Tetapi tentunya pemerintah saat ini menghadapi tidak di masa COVID saja itu sudah menjadi suatu tantangan tersendiri, tetapi ini di masa COVID. Nah, bagaimana pemerintah menyiasati hal tersebut? Ya, seperti dalam raker ataupun rapat dengar pendapat dengan antara Komisi 4 dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu selain memberikan bantuan-bantuan langsung ya yang sifatnya itu cepat, mendesak dan bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat penerima, tetapi kemudian pemerintah juga membagi benih untuk ditanam dan kemudian memberikan perhatian terhadap kebangkitan dari petani kita. Nah, ini yang harusnya dilakukan dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang begitu. Nah, ini walaupun pandemi ini banyak orang melihat bahwa ini adalah sebuah krisis, tetapi kita juga bisa melihat dalam kacamata yang lebih positif dan optimistik. Iya. Ini kesempatan buat kita untuk tidak secara gampang itu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Apalagi pasar dunia yang kemudian bisa mendikte kita secara pangan. Nah, hari ini kita harus mulai melakukan identifikasi masalah. Kita harus bisa melihat apa komoditas-komoditas potensial kita sesuai dengan alam kita yang bisa kita kembangkan. Nah, perlahan tetapi dengan penuh optimisme, dengan kerja yang konkret, melakukan akselerasi, kita bisa memangkas ketergantungan ini. Nah, tidak hanya di sektor pertanian dan pangan, tetapi kita tahu Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan luas lautannya itu sebenarnya lebih luas dari luas daratan. Dengan demikian Indonesia juga sebenarnya punya potensi perikanan tangkap yang sangat besar. Nah, ini harus kita lihat sebagai suatu potensi ke depan. Kita tahu perikanan itu adalah sumber protein, punya omega 3, bahkan mohon maaf, proteinnya itu lebih dari telur, lebih dari daging, dan lebih dari susu. Nah, mestinya sebagai suatu negara kepulauan, punya potensi laut yang besar, kita juga bisa kemudian memberdayakan sektor kelautan ini. Jadi pertanian kita kembangkan, tetapi juga sektor kelautan juga ini kita maksimalkan. Oke, Nah, baik. Itu berbicara mengenai jangka panjang begitu ya, Bung ya. Tetapi kalau pada saat ini di masa COVID ini di mana banyak juga daerah-daerah yang selain melakukan PSBB ada juga beberapa daerah yang melakukan lockdown begitu ya. Nah, bagaimana dengan rantai distribusi dari bahan pangan sendiri untuk di dalam negeri sendiri? ya kalau bicara katakanlah lockdown dalam tanda petik sejumlah daerah melakukan itu kan hanya kepada mobilitas manusia. Tetapi rantai pasokan pangan dan makanan itu kan tidak mengalami hambatan. Ketersediaan pangan ini sejauh yang kami dapatkan informasi dari Badan Urusan Logistik dan sudah dikonfirmasi itu masih berada dalam posisi yang relatif aman untuk mengantisipasi masuk dalam masa puasa dan juga masa pada saat Ramadan nanti, pada saat Lebaran nanti. Karena itu yang harus bisa kita pastikan itu adalah satu, pasokan yang ketersediaan. Yang kedua, pemerintah juga harus punya data mengenai sentra-sentra produksi pertanian dan pangan. Nah, ini harus bisa diambil, dibeli. Karena hari-hari ini di sejumlah tempat ada produksi pangan, katakanlah cabai, ada juga sayur mayur dan lain-lain. Tetapi petani kita itu belum mendapatkan pasar. Karena itu butuh kerjasama antara Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, dan pemerintah daerah setempat yang memiliki katakanlah ketersediaan yang cukup ataupun melebihi, ini harus bisa dibeli oleh pemerintah kita, sehingga kemudian petani juga punya pasar, dan kemudian inilah yang akhirnya didistribusikan kepada masyarakat. Iya, ini masalah ketersediaan. Mengenai harga bagaimana, Bung? Karena seperti kita tahu, kalau sudah mendekati Ramadan, kemudian juga jelang-jelang Lebaran, ini kan di masa-masa normalnya saja harga sudah mulai meningkat begitu ya. Nah, ini di masa COVID ini bagaimana antisipasinya agar harga-harga tidak terlalu melambung tinggi, apalagi sekarang daya beli masyarakat juga menurun, kemudian juga perekonomian juga sedang kurang baik begitu. Ya, soal harga kami sudah sempat mengecek ke sejumlah pasar, secara umum harganya masih relatif stabil, hanya memang pada komoditas seperti gula ya atau bawang putih ini yang masih menjadi PR besar buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya ketersediaan ataupun barang-barang itu ada dalam jumlah yang cukup di pasar, tentu harga ini bisa diatur, stabilisasi harga akan bisa terjaga.
Karena itu hal yang perlu juga dilakukan adalah pemerintah mestinya juga bisa katakanlah melakukan pengecekan, recheck juga, bahkan cross check, sehingga kemudian dalam momentum saat ini tidak ada oknum-oknum nakal yang kemudian mengambil profit ataupun manfaat ekonomi di balik situasi krisis seperti ini. Nah, Iya, iya. ini dibutuhkan ketegasan negara untuk bisa memastikan. Ya, saya ingin mendorong katakanlah misalnya dalam komoditas gula. Nah, kita tahu gula kita juga sebagian dari impor, bahkan bawang putih itu mayoritas dari impor. Saya ingin mendorong pemerintah karena hari ini tuh ketersediaannya agak sulit dan harganya sudah naik. Saya ingin mendorong pemerintah untuk memanggil para importir terdaftar kita yang mendapatkan kuota impor. Tanya ke mereka, bagaimana persisnya kondisi pergulaan, kondisi bawang putih yang ada di negara kita ini. Sehingga semuanya ini serba jelas. Tetapi yang ingin saya tegaskan juga bahwa semua ini menuntut adanya data yang akurat dan valid. Dan dengan data yang akurat dan valid, kita ini bisa bekerja berdasarkan data. Nah, masyarakat-masyarakat pada level ekonomi yang paling sulit, ini yang harusnya mendapat perhatian lebih begitu. Jangan sampai kemudian mereka ini dilupakan. Kita kemarin sempat membaca berita, menonton di televisi, ada juga saudara kita yang kalau tidak salah di Banten, karena tidak bisa mengakses pangan, akhirnya kemudian meninggal. Ini kan menjadi keprihatinan buat kita. Iya, menurut Anda apakah saat ini pemerintah sudah tegas memberlakukan sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang mungkin mempermainkan harga dan sebagainya itu? Sejauh yang saya lihat pemerintah bekerja dalam suatu katakanlah suatu keseriusan dan berusaha untuk Presiden Jokowi sendiri menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga terutama yang terkait dengan sektor pangan dan pertanian ini untuk tidak main-main, untuk menyiapkan data, untuk kemudian memeriksa betul jangan sampai ada para oknum yang mengambil manfaat dari situasi yang sebenarnya serba sulit ini. Selain gula pasir dan juga bawang putih, komoditas-komoditas pangan apa saja lagi sih yang perlu mendapatkan perhatian lebih? Ya tentu kalau bicara pangan ya dasarnya kita butuh beras sebagai kebutuhan pokok kita. Ya terus ya mungkin kita butuh juga daging ya, daging ayam dan lain-lain. Dan hari ini yang menjadi persoalan juga, saya kemarin mengecek harga ayam di sejumlah wilayah di Jawa Barat, di Sukabumi, juga di Jawa Tengah itu anjlok drastis. Nah karena itu waktu rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Komisi 4 itu secara tegas meminta komitmen dari pemerintah untuk juga memperhatikan para peternak kecil ini karena mereka yang langsung terimbas. Harga itu ada di antara sekitar 8 sampai 10 ribu untuk satu ekor ayam hari-hari ini. Nah ini kan sementara pakan terus naik dan juga ayam-ayam ini harus dikasih makan setiap hari. Dengan harga 8 sampai 10 ribu di pasaran, tentu ini kan tidak ada harganya buat para produsen ataupun peternak kecil ini. Nah karena itu yang saya katakan, kesempatan ini mestinya dipakai sebagai momentum untuk berbenah. Ya untuk mencapai jangka menengah dan jangka panjang itu kan tetap harus dimulai dari kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3 dan seterusnya. Tetapi yang kita ingin pastikan bahwa sekarang yang paling dibutuhkan itu adalah pangan-pangan utama dulu. Ya, pangan-pangan utama tersedia dalam jumlah yang cukup, higienis, dan kemudian bisa terdistribusi tepat sasaran. Kira-kira itu yang menjadi poin urgen kita pada saat-saat ini. Iya, selain di sektor ekonomi, ini kita bicara di luar sektor ekonomi begitu ya, Bung. Bagaimana penyelenggaraan program perlindungan sosial? Apakah sudah tepat sasaran dan juga berjalan sesuai dengan tujuannya? Ya tentu kalau mau dibilang ya pemerintah punya komitmen untuk tetap memberikan social safety net atau jaring pengaman sosial terutama kepada mereka yang paling membutuhkan. Masyarakat-masyarakat yang kurang secara penghasilan, mereka yang mungkin mengalami PHK, mereka yang selama ini berharap dari penghasilan harian yang paling terdampak secara ekonomi. Saya melihat Kementerian Sosial, BUMN menggunakan kerangka corporate social responsibility dan bantuan sosial
itu sudah dilakukan. Tetapi tentu belum optimal karena kita juga membaca masih ada saja masyarakat yang belum mendapatkan bantuan-bantuan sosial seperti itu, dan juga mungkin masih belum tepat sasaran. Tetapi saya melihat bahwa Presiden Joko Widodo itu memiliki kesungguhan, komitmen yang kuat dan serius untuk bekerja dengan tensi yang tinggi, cepat, untuk melakukan hal ini semua begitu. Nah, tetapi kan memang Indonesia ini bukan suatu wilayah yang kecil, karena itu memang dibutuhkan kerjasama lintas sektoral, hilangkan ego-ego, sehingga kemudian kita ini bisa bersinergi untuk maju. Saya ingin menegaskan bahwa saat sekarang yang paling dibutuhkan itu yang sering kita sebut sebagai bantuan-bantuan sosial yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Quick yielding income and commodities. Itu yang paling utama saat sekarang. Oke, baik. Jadi terakhir Bung Ansy, ini kesimpulan Anda untuk di jangka pendek ini, poin-poin apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Ya, begini, menurut saya begini, pandemi ini harus kita maknai sebagai sebuah bencana, sebagai sebuah perang dalam tanda petik, ya, terhadap virus corona. Dan dalam bencana, dalam perang, dalam wabah, komando kita itu harus satu, dan yang lain itu harus betul-betul bisa patuh pada komando. Ya kan, kita bisa mengatakan dalam perang saja kalau komandonya terlalu banyak, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh? Nah, ini sekarang musuh kita itu bahkan tidak kelihatan. Karena itu, kita semua ini bukan cuma kerja negara, ini kerja seluruh rakyat Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kepada masyarakat, kalau pemerintah sudah ngomong untuk tertib, untuk disiplin, untuk hidup sehat, cuci tangan yang benar, tolong dipatuhi. Jangan ngeyel, tolong diikuti. Nah, sementara tugas pemerintah adalah memastikan bahwa ketersediaan pangan dan distribusi ini bisa sampai kepada masyarakat tepat sasaran, dan kemudian dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat mayoritas miskin di Indonesia. Nah, saya kira harus ditegaskan, ini bukan semata-mata tugas pemerintah, ini tugas kita semua. Pemerintah boleh menyiapkan APD dalam jumlah yang besar, tetapi kalau kita sendiri tidak tertib dan kemudian bermain-main menganggap remeh hal ini, ya tentu pandemi ini akan sulit untuk kita atasi bersama. Dan ingat, ada 200-an negara yang hari ini berebutan APD. Kita adalah salah satunya, ya. Karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, kalau masih bisa di rumah, work from home, hidup sehat, tertib, disiplin, ini saatnya bukan kita saling salah-salahan, ini saatnya kita bersatu, bergotong royong, bersinergi, mendukung pemerintah. Dan kita lihat kok, Presiden Jokowi dan juga timnya itu sudah bekerja secara baik dan juga memang dengan arah yang jelas. Baik, terima kasih banyak Bung Ansy atas waktunya hari ini. Semoga selalu Sama-sama, sehat. terima kasih kembali Tasya. Sukses buat teman-teman semua. Ya, selamat siang. Pemirsa, Yohanes Franciscus Lema, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan mengenai ketersediaan pangan di masa COVID-19. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Nusantara Siang.